milihnya yang ya hati-hati banget gitu. Sebenarnya kalau misalkan dekat ya ada beberapa dekat, cuman saya acara kayak charity gitu, saya sebagai host namanya Safar, dan itu dia saling berbagi lah sama orang-orang tidak mampu, cuman dibalik ketidakmampuannya dia masih inspiratif lah. Kemarin kok jarang kelihatan di TV sebelumnya, kenapa nggak ada Regulernya di situ, di TV itu ada ya, ada RTV kan. Jadi gitu di sana pokoknya. Terus sisanya ya ada kerjaan-kerjaan lain lah di luar dari entertainment gitu. apa memang sekarang dibatasin kegiatannya atau Enggak juga, saya ada kantor juga sekarang, saya berkantor di Kuningan. Terus saya bikin ada production house, ada IO-nya juga. Sekarang juga emang lagi bikin beberapa acara, dan kalau doain mau bikin layar lebar sama web series juga di beberapa OTT lah. Mudah-mudahan lancar. berarti lagi sibuk di usaha kerja Itu juga kalau syuting sih masih, tapi ya regulernya di itu acara Safar itu. Mau milih membangun PH itu Karena apa ya, kalau kita berbisnis saya sih lebih sesuai harus sama passion ya, karena ya selama ini saya dari kecil juga beranjaknya dari entertainment, dari persyutingan, dari acting film semua segala macam, dan kalau ada kerjaan ya kenapa tidak yang sefrekuensi aja gitu, yang visi dan misi. sudah berapa lama? Kalau yang PH ini termasuk dibilang baru ya. Kemarin saya sempat bikin film, cuma belum tayang. Doain mudah-mudahan di tahun depan ini bisa tayang. Nah, sekaligus nanti akan ada produksi baru lagi deh tahun depan dengan adanya PH saya ini. Yang tantangannya dari bukan layar Oh, ternyata cukup riuh ya selama ini. Kalau kita dicari-cari orang nih untuk masuk ke dalam filmnya ataupun programnya, ternyata saya sekarang harus berjuang untuk cari-cari talentnya gitu loh. Oh, ternyata susah juga jadi orang belakang layar ya. Siapa sih pemain utamanya, siapa sih peran pendukungnya, terus yang sutradaranya, kru-krunya, yang apa namanya cukup klik sama program yang akan kita bikin, itu cukup sulit sebenarnya. Tapi itu menjadi suatu tantangan tersendiri, dan pastinya kita kerja sesuai passion sih. Saya suka di bidang entertainment, jadi saya pasti dari bikin PH maksudnya mau jadi ke belakang layar atau gimana? Selama ini sih nikmatin aja mbak ya, entah jadi di depan layar atau di belakang layar, semuanya saya nikmatin. Cuma ya tadi pertama kali jadi di belakang layar cukup riuh ternyata untuk nyari-nyari talent, nyari-nyari kru-kru yang harus ikutan di dalam program kita itu. Jadi seneng, tapi kita nikmatin aja. Konsepnya lebih kayak gimana sih Chan? Apa kayak podcast gitu apa gitu? PH mas, jadi PH tuh kayak kita bisa layar lebar, kita bisa bikin web series, terus juga ada IO-nya juga, kita ngurusin acara-acara juga gitu pokoknya. Sejauh ini udah bikin apa aja dari PH itu? Kalau kan yang ini termasuk baru ya, baru sekitar 2 bulan 3 bulan ini saya meng-create ini PH, dan insya Allah dalam waktu dekat ini ada film-film layar lebar dan juga web series dan juga event lah yang akan kita kerjakan. Oh, jadi baru karya perdana ya? Insya Allah ya. Kan waktu itu kan saya sempat ada film ya, cuman belum tayang. Dibarengin aja nanti sama ini di tahun depan, doain mudah-mudahan. ini bikin PH apa kamu akan nanti nextnya nggak akan muncul di TV jadi di belakang layar aja apa gimana? Oh enggak, saya tetap harus muncul walaupun tidak sering, tapi tetap passion tetap harus dilakukan, karena acting ngomong di depan kamera adalah salah satu kesenangan tersendiri yang tidak bisa terbayarkan oleh apapun gitu kan. Tapi di balik itu semua kita semua menyadari lah kalau di dunia entertainment ini tidak selamanya, tetapi kita harus mempunyai kaki di tempat lain lagi yang bisa untuk kedepannya nanti gitu. kemarin kan sempat lanjutin kuliah itu Ya. sekarang Nah, itu masalah kuliah. Kemarin tuh gara-gara pandemi ya, yang sangat berkepanjangan, kuliahnya akhirnya terlambat selama hampir 2 tahunan lah akhirnya gitu. Karena ya kemarin kan kuliahnya di Malaysia dan balik ke sana waktu itu kan nggak boleh kan, dan sekarang akhirnya belum sempat ke sana lagi, baru akan dilanjutkan lagi, dan doain mudah-mudahan ya di awal-awal tahun depan lah kerjaan di production house berjalan dan juga kuliahnya selesai. Berarti kan Chan sudah terlihat settle untuk pasangan sendiri. Nah, kalau itu doain aja,
sebenarnya sih kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Itu dia, kadang-kadang kelamaan sendiri, kelamaan jadi independent man ya, jadi kayak semuanya tuh kayak udahlah aku bisa saya sendiri, tapi di satu sisi ya kita butuhkan juga lah namanya pasangan hidup kan untuk melanjutkan kehidupan kita secara jangka panjang gitu, karena ya salah satu ibadah terpanjang adalah berumah tangga. Cuman sampai detik ini belum dapat yang pas, doain mudah-mudahan tahun depan ketemulah sama yang baik. Apa sih kriteria kamu? Apakah kamu milih banget sampai kayaknya sama aja yang cocok? Sangat salahnya gitu, jadi teman-teman banyak yang bilang gitu, kenapa sih lo, apa yang lo tunggu lagi? Ya emang saya sih berpikir daripada gue nanti kecewa, kan banyak gitu teman-teman artis yang akhirnya selesai di tengah perjalanan berbagai macam alasannya, ya karakter yang nggak cocok lah, tidak seprofesi lah, kemudian banyak hal-hal yang akhirnya membuat jadi divorce kan. Ya saya tidak mau itu semua terjadi, jadi saya benar-benar yang milihnya yang ya hati-hati banget gitu. Sebenarnya kalau misalkan deket ya ada beberapa deket, cuman saya rasa kayaknya ini nggak bisa deh untuk dilanjutkan. Kayaknya ini terlalu banyak ini. Salah sih saya, cuman saya cuma pengen terbaik buat hidup saya doang kok. Ada patokan umur nggak? Sampai kapan atau? Segera. Kalau patokan umur harus segera, karena apa namanya, bukan karena desakan atau gimana ya, karena saya ngerasain sendiri kok kalau ternyata kalau pulang kerja di rumah tuh kalau ada yang ngurusin sebenarnya lebih enak loh dibandingkan yang ngurusin mama-mama terus gitu loh. Ada tuntutan mungkin dari orang tua untuk segera. Kalau orang tua sebenarnya dari dulu ya, cuman sayanya kayak iya slow aja lah, saya biarkan mengalir dulu. Apa depan mata ini kayak dikasih pekerjaan, kasih syutingan ataupun apapun yang saya kerjakan harus saya kerjakan dulu. Tapi kewajiban untuk arah sana juga harus tetap dilaksanakan juga nantinya. Tapi kalau ngeliat adik sendiri kan udah berkeluarga ya, maksudnya lu ada rasa Pinter, masa ngulik dulu di Google ya? Kamu udah tahu? udah tahu dong. Ya, jadi saya 3 bersaudara, saya anak pertama, anak yang kedua, adik saya itu sudah punya 3 anak, cowok semua. Adik saya yang terakhir sudah punya anak cewek. Ya, terbayangkan pressure-nya seperti apa. Jadi, tapi saya nikmatin aja semuanya karena saya juga dekat sama ponakan-ponakan saya. Pada akhirnya saya juga, banyaklah yang bisa saya pelajari dari adik-adik saya, dari teman-teman saya sudah berkeluarga. Ternyata, nanti kalau gue berkeluarga, jangan begini deh, takutnya ntar begini loh. Kalau nanti gue punya anak, harusnya begini ya, jangan begini. Karena gue ngeliat apa yang terjadi, pelajaran di depan mata gitu. Jadi semua pelajaran aja lah, tapi mudah-mudahan segera bisa menyusul teman-teman saya dan juga adik-adik saya. Ya, kawan-kawan.